Apakah kau tidak ingin melihat kakekmu? Apa yang kau lakukan dengan kakekku? Natalie tertegun sejenak sebelum tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Matanya merah dan suaranya serak. Apa yang bisa kita lakukan dengannya? Kami hanya mengundangnya sebagai tamu. Setelah berbicara, Alan membuka pintu mobil dan mengisyaratkan agar Natalie tidak membuang waktu lagi. Natalie tidak mengerti motif Alan, dan tidak tahu di mana kakeknya berada. Jadi, dia hanya bisa menggigit bibirnya saat dia naik mobil mewah hitam Natalie. Tidak lama kemudian, mereka berdua berhenti di luar rumah Zalina Mira. Natalie punya firasat buruk ketika dia meraih Alan dan bertanya, apakah Zalina membawa kakeknya ke sini? Apa yang dia coba paksa dariku? Bagaimanapun, dia sudah lama berada di industri ini, jadi dia memiliki kepekaan alami terhadap hal-hal seperti ini. Jika kau ingin tahu, masuklah. Alan menarik diri dari cengkeramannya, dan menanggapi dengan santai sebelum mendorong membuka pintu. Natalie merasa seperti dicekik ketika sejuta kemungkinan muncul di kepalanya. Saat memasuki rumah Zalina Mira, Natalie menemukan kakeknya berbincang bersama Zalina Mira dengan senyum ramah di bawah lampu gantung yang terang. Dia merasakan api mendidih di dalam dirinya, seperti gunung berapi yang siap meletus. Zalina, apa artinya ini? Suara Natalie sedikit goyah. Mendengar suara Natalie, Zalina Mira dan kakeknya memalingkan kepala. Zalina Mira berdiri dengan ramah dan menyapa Natalie. Kau sudah begitu berbakti kepada Alexa sehingga aku ingin memberimu hadiah. Jadi, kau tidak keberatan bahwa aku mengundang kakekmu, kan? Zalina sangat baik padaku. Dia memperlakukanku seperti bagian dari keluarga. Kau pasti perlu berterima kasih padanya. Kakek Natalie tersenyum senang. Dia mengenakan satu set pakaian baru dan melambaikan tangan pada Natalie. Natalie memandang Zalina Mira dengan marah saat dia mengepalkan tinjunya. Dia ingin bertanya pada Zalina Mira apakah masih ada manusia yang tersisa dalam dirinya. Dia bahkan tidak membiarkan sesepuh berusia 78 tahun itu pergi. Dia bahkan ingin menggunakan kakeknya. Alan, bawa kakek Natalie untuk beristirahat. Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Natalie. Zalina Mira memandang Natalie dengan mengancam, matanya menusuk seperti belati dingin. Natalie ingin menyeret kakeknya pergi, tetapi dia tahu, jika dia tidak mengabulkan keinginan Zalina Mira, dia tidak akan bisa pergi. Kalau begitu, kalian berbincanglah baik-baik, aku akan beristirahat. Ketika seseorang menjadi tua, mereka menjadi tidak berguna, hanya duduk di dalam mobil sedikit membuatku lelah. Setelah melihat kakeknya menghilang di kejauhan, Natalie akhirnya bertanya, apa yang kau inginkan? Tidak bisakah kau mengatakan apa yang aku inginkan? Zalina Mira pindah dari Natalie dan kembali untuk duduk di sofa. Aku ingin menggunakanmu, sesederhana itu. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk membuat anjing yang loyal sepertimu meninggalkan Alexa? Satu-satunya hal yang bisa kupikirkan adalah keluarga. Natalie, kau sudah berada di industri ini selama lebih dari beberapa tahun. Pernahkah kau melihat metode seperti ini sebelumnya? Bukankah itu normal bagimu? Natalie menahan air matanya. Meskipun dia memiliki sifat yang baik, dia tidak bisa melawan penghinaan dan intimidasi Zalina Mira. Katakan saja apa yang kau inginkan, jangan berputar-putar. Zalina Mira tertawa ketika dia mengangkat botol anggur dari meja di depannya. Ketika dia berjalan ke jendela, dia berkata, aku ingin tahu semua rahasia Alexa. Sebagai contoh, dalam iklan LM, siapa orang itu? Natalie menunduk dan tersenyum sebelum menjawab, seseorang dari keluarga Geraldine. Natalie mengarang sesuatu yang acak, lagi pula, kau tahu bahwa Alexa adalah pewaris keluarga Geraldine. Siapa lagi yang bisa dia dapatkan? Dia hanya bisa mendapatkan seseorang dari keluarga Geraldine.
Tapi, dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu, jadi dia harus merahasiakannya. Jika kau berpikir tentang hal itu, jika itu adalah artis lain, mereka akan mati untuk diekspos. Bagaimana mereka bisa menghilang tanpa sepatah kata pun? Zalina Mira berbalik dan menatap Natalie, matanya dingin, tetapi dia sepertinya menerima penjelasan ini. Jenis latar belakang apa yang dimiliki Alexa? Dengan orang seperti apa yang memiliki hubungan begitu dekat? Selain sebagai pewaris keluarga Geraldine yang ditinggalkan, latar belakang apa lagi yang mungkin dia miliki? Jika dia benar-benar memiliki dukungan yang kuat, akankah dia membiarkan kalian menindasnya? Natalie menjawab dengan nada mengejek. Adapun laki-laki, dia cukup dekat dengan editor Teki. Mereka sudah makan malam beberapa kali tapi mereka tidak dalam hubungan semacam itu. Mungkin Alexa menyukai Adril Raymond, tetap editor Adril tidak tertarik. Setelah mendengar kalimat terakhirnya, Zalina Mira mendekati Natalie dan meraih dagunya. Alexa jelas mengatakan dia memiliki seseorang, dan mereka hidup bersama. Dia tidak pernah mengaku hidup bersama, dia hanya mengaku berada dalam suatu hubungan. Zalina Mira memelototi Natalie sebelum memperingatkannya, kau lebih baik menjamin bahwa semua yang kau katakan hari ini adalah kebenaran. Jika tidak, kakekmu dia sudah tua dan lemah. Aku sudah mengatakan semua yang aku bisa, apalagi yang kau inginkan? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi menyelidikinya. Natalie menjawab tanpa daya. Alexa selalu bergantung pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan orang lain untuk maju atau dia pernah berpikir tentang menjadi ancaman bagimu. Sayang sekali keberadaannya sendiri adalah ancaman. Zalina Mira mengambil semua anggurnya dalam sekali teguk sebelum berkata kepada Natalie, aku tidak berharap kau melakukan terlalu banyak. Hanya sekali ini, aku ingin kau mencegah Alexa pergi ke variety show. Selama kau berhasil, aku akan membiarkan kakekmu pergi. Natalie terdiam beberapa saat sebelum mencibir. Apakah kau begitu yakin aku akan mengkhianati Alexa? Natalia, meskipun aku tidak akrab denganmu, aku yakin kau tidak akan mengabaikan kakek yang membesarkanmu sebagai orang luar. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tidak ingin kau berbuat banyak. Hanya ketika saatnya tiba, aku ingin kau menahan Alexa. Sesederhana itu. Zalina Mira membuang misinya, dan mengklaim itu sederhana. Namun, untuk Natalie, jika dia benar-benar menyetujui saran Zalina, dia akan menghancurkan kemanusiaannya. Pada kenyataannya, tidak peduli apapun kesulitannya, mereka selalu memiliki pilihan untuk membuat keputusan yang tepat. Jika dengan sedikit tekanan, seseorang mengubah jati diri mereka, bukankah mereka lebih buruk daripada karet gelang? Aku tahu kau dan Alexa seperti saudara. Tapi, Natalie, aku bisa melakukan apa saja. Natalie tersenyum pahit. Jika dia masih tidak menyadari seberapa jauh Zalina bisa pergi, dia akan terlalu lambat. Zalina Mira bisa melakukan apapun. Aku tidak akan mengkhianati Alexa secara langsung. Aku tahu ini akan menjadi tanggapanmu. Bagaimana dengan ini? Indira mengadakan pertunjukan hari itu dan asistennya sedang istirahat. Kenapa kau tidak menjadi asisten Indira? Dia adalah asisten Alexa. Namun Zalina Mira ingin meminjamkannya kepada Indira, motifnya jelas. Indira tidak akan bersikap mudah pada Natalie. Jika Alexa mengetahui bahwa Natalie sedang diintimidasi, bagaimana mungkin dia masih peduli untuk pergi ke acara bincang-bincang? Baik, tapi aku punya satu permintaan. Malam itu, aku harus mengirim kakekku pergi. Baik. Setelah berbicara, Zalina Mira berbalik dan berkata dengan nada mengejek, aku harus mengatakan, tidak ada yang namanya kesetiaan, setiap orang memiliki motif mereka. Malam itu, ketika Natalie meninggalkan rumah Zalina Mira, pikirannya kosong. Tetapi ketika dia memikirkan Alexa,
dia masih memiliki secercah harapan. Sebelum fajar, selalu sulit untuk melihat segalanya dengan jelas. Tetapi jika seseorang menutup mata sedikit, mereka akan dapat melewatinya. Malam itu, Alexa pulang dari hotel. Berpikir tentang kunjungan kakek Natalie, dia memutuskan untuk menelepon Natalie. "Kakak, apakah kau sudah menjemput kakekmu? Apakah kakak senang?" Aku sangat senang," jawab Natalie, menyeka air matanya. "Alexa, kau memiliki Rizky di sisimu. Selama beberapa hari berikutnya, berpura-puralah aku sedang liburan, dasar cerewet. Apakah kakak punya cukup uang?" "Sudah cukup," Natalie hampir tersedak. "Kau akan melanjutkan program dalam 2 hari, ingatlah untuk berhati-hati." Zalina Mira tidak mudah dihadapi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.